Oke, baiklah teman-teman semua, kita akan lanjutkan lagi ke di part yang ketiga ini ya. Masih tentang pengembangan aplikasi Scratch. Tema kita kali ini adalah membuat game Zombie versus Plants. Ini adalah part yang ketiga ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru saja bergabung dan belum sempat menyaksikan part yang satu dan kedua, sebaiknya teman-teman kembali ke part yang pertama dan kedua dulu ya sebelum em, di part yang ketiga ini, karena part ketiga ini tentunya adalah merupakan lanjutan dari part-part sebelumnya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan game kita yang sudah pernah kita rubah namanya ya, menjadi Birds versus Predator gitu ya. Nah, kemarin kita sudah bisa mengimplementasikan agar player kita bisa snapping ke sel gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, jadi ketika kita mengambil lalu kita letakkan di pinggir-pinggir gini, dia akan ke tengah seperti itu. Dan sebaliknya jika kita nggak jadi menyimpan ke area stage pertempuran, dia akan kembali ke posisinya, ya, snapping ya. Nah, kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan kepada implementasi ini ya, bagaimana player bisa menembak ke arah predatorsnya gitu ya. Oh ya, namun sebelumnya ada yang berkomen, Pak, itu banyak sekali kode-kode program yang sama lalu di copy paste berulang gitu, apa nggak ada cara yang lebih baik gitu? Sebetulnya ada ya teman-teman. Sebetulnya ada, cuma kita belum belajar sih. Sebetulnya ada sebuah fitur namanya My Block, teman-teman. Di sini adalah sebuah fitur yang bisa kita manfaatkan untuk membuat function atau blok buatan kita sendiri. Nah, jadi nanti blok-blok yang akan digunakan berulang-ulang itu sebaiknya kita buatkan blok tersendiri. Misalkan kemarin itu kita bikin blok yang berulang tuh ada di sel ini ya, sel dan enemy gitu ya. Nah, itu sebaiknya kita buatkan bloknya tersendiri sehingga nanti ketika kita ingin menggunakannya di tempat yang lain yang secara berulang, kita nggak usah mengcopy paste yang sebanyak itu, tinggal bloknya aja dipanggil gitu. Cuma memang sejauh ini kita belum belajar ya teman-teman, belum belajar bagaimana cara membuat blok gitu ya, membuat blok, membuat function kita sendiri gitu. Sehingga memang sengaja saya tidak tampilkan dalam project ini gitu. Mudah-mudahan ya di sesi berikutnya ya kita akan bahas tuntas tentang bagaimana cara kita bisa membuat custom block, membuat blok kita sendiri, di mana kita juga bisa menambahkan parameter dalam blok kita sehingga nanti kita bisa lebih membuat bloknya itu lebih efisien ya, meminimalisir adanya perulangan copy paste seperti itu. Tapi teman-teman, sekali lagi penjelasannya adalah karena memang kita belum sampai membahas tentang bagaimana membuat my block. Jadi untuk saat ini saya gunakan cara copy paste. Itu ya penjelasannya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kita bisa menembak enemy? Nah, yang akan kita lakukan teman-teman, tentu si burung ya, atau birds harus mengetahui posisi enemy-nya itu ada di depan dia atau tidak sebelum dia melakukan menembak. Jadi dia hanya akan menembak enemy yang ada di jalurnya gitu ya. Nah, jadi yang akan kita lakukan adalah ketika enemy jalan di sel-sel ini. Sel-sel itu kemarin kan kita sudah beli nama ya teman-teman. Ini adalah sel 11, 12, 13, 14. Jadi keempat-empat sel ini kalau ada enemy yang lewat di sini berarti enemy ada di line satu gitu ya. Lalu kalau ada enemy yang lewat di 21, 22, 23, 24 dia ada di line 2 dan seterusnya. Nah, itu yang akan kita lakukan. Jadi di enemy-nya tentunya teman-teman pastikan kita memilih enemy-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menambahkan code block ya yang akan memeriksa apakah si enemy itu ada di 11, 12, 13 atau 4. Kalau iya ada di 14, di-update posisinya itu ada di line 1 gitu. Nah, kita kan udah punya sebuah variabel bernama
ini ya, enemy inline 1, enemy inline 2 inilah yang akan kita update ya. Jadi bersama dengan pendeteksian touch di sel 12, 11, 13, 14, maka variabel-variabel ini kita update nilainya. Baik, karena enemy itu diciptakan dengan proses clone, maka kita akan tambahkan di sini if when I start as a clone. Lalu kita tambahkan block forever, teman-teman, karena pengecekannya akan terjadi setiap saat. Berarti di sini forever. Lalu kita cek apakah enemy menyentuh sel 11, 112 dan seterusnya gitu ya. Nah, kita akan mengecek di apakah enemy menyentuh 11, 12, 13, 14. Berarti kita akan menggabungkan operator pengecekan ini menggunakan OR ya, teman-teman. Jadi atau jika enemy menyentuh sel 11 atau bukan dan ya, menggunakan atau berarti OR ya. Berarti di sini kita tambahkan di bagian operator kita tambahkan dengan OR. Ini untuk 11, 12, 13, 14. Berarti kita kurang satu lagi ya teman-teman. Ini 11, 12, 13, satu lagi 14. Seperti itu. Lalu di sensingnya touching yang pertama ini adalah sel 11, lalu kita duplicate 12. Saya ke atas ini biar mudah, biar terlihat. Ini harusnya 12 ya teman-teman. 12 nya mana? 12, 13 dan 14. Oke, nah ini tinggal kita masukin saja ke tempatnya masing-masing. Apakah harus berurut? Tidak ya, tidak harus berurut teman-teman. Teman-teman bisa gimana ya, sulit juga. Hmm, oke. 13 dan 14. Nah ini kita letakkan mana ya? Kita letakkan di sini. Cukup panjang ya. Jadi memang ini memeriksa seluruh sel yang ada di baris pertama. 11, 12, 13 dan 14. Kita menggunakan operator OR di sini ya. OR. Nah, apa yang kita update di dalam sini? Ya berarti kalau ada enemy yang menyentuh salah satu sel itu berarti enemy ada di line satu kan gitu ya. Berarti enemy inline satunya ini kita update teman-teman, set enemy inline 1 yang tadinya 0 kita jadikan 1. Terus enemy ini punya sebuah variabel yang bernama uh, is outside ya. Ketika is outside itu apakah dia sedang di luar 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 area atau tidak? Berarti tidak ya, karena dia sudah di dalam, maka is outside-nya kita ubah menjadi nol karena dia sudah tidak lagi di luar tetapi sudah di dalam ya. Nah, dengan cara yang sama ini kita duplicate untuk kondisi-kondisi yang lain untuk 21, 22, 23 dan seterusnya. Oh ya teman-teman, sepertinya ini ada sedikit kelupaan gitu ya. Harusnya ini menggunakan yang ada else-nya ya. Artinya ketika dia tidak memenuhi ini, ada juga statement yang harus dieksekusi. Jadi ini saya ganti eh, menggunakan yang ini. Ini tinggal dipindahkan ke sini teman-teman. Lalu ini tinggal kita pindahkan ke sini dan yang ini kita buang ya. Jadi seperti ini. Nah,
Nah, berarti else-nya adalah kebalikannya. Berarti enemy di line satunya 0, is outside-nya menjadi 1. Itu kebalikannya. Jadi ini tinggal kita duplicate. Nah, ini tinggal dibalik. 0 dan yang ini 1. Nah, ini baru untuk kondisi di line pertama. Kita juga perlu merumuskan kondisi di line yang kedua. Tapi ini tinggal duplicate aja ya. Untuk line yang kedua berarti ini tinggal kita ganti aja teman-teman. 21 lalu 22. Lihat tidak ya ini ya? Saya permasalahan dikit deh ya. 23, 24. Nah, ini masih di luar ya, belum dimasukin ke dalam induk bloknya ya. Berarti ini adalah line 2 ya, teman-teman. Kita atur line 2. Lalu ini pun menjadi line 2. Oke. Nah, ini kita duplicate karena kita masih punya yang line 3, tapi yang ininya kita mungkin boleh masukin dulu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, bloknya kayak gini, if yang ini ya, yang ini untuk miliknya line satu, ini miliknya line 2, dan yang ini adalah miliknya line 3 gitu ya. Jadi kita tambahkan di sini 31, 32, 4. Berarti ini adalah line 3. Kita pilih yang line 3 dan ini pun kita pilih yang line 3. Oke, ini kita duplicate. Untuk yang satu, untuk baris yang keempat ini kita masukkan. Dan tinggal tersisa satu untuk baris yang keempat. Jadi di sini adalah 41, 42, 43, 44. Oke, dan jangan lupa ini enemy inline 4 berarti. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, kondisi untuk line pertama, line kedua, line ketiga, dan line keempat. Nah, teman-teman, karena kita punya tiga macam enemy, ada lion, bear, dan shark, dan kali ini yang kita lakukan di sini adalah di lion, maka blok ini teman-teman harus kita kopikan ke bear dan shark. Oke, kita sejauh ini tidak akan melakukan proses pembuatan my block ya untuk hal-hal yang sifatnya duplikasi seperti ini. Karena kita belum mempelajari, nanti kita akan pelajari khusus my block sekali lagi di tutorial tersendiri ya. Sehingga ini biarkanlah kita gunakan cara copy paste ya. Jadi klik di situ teman-teman lalu copy, Ctrl C, lalu kita letakkan di bear. Nah, ini. Dan juga kita letakkan di shark. Kode yang sama atau blok yang sama. Oke, sehingga kalau kita jalankan seharusnya variabel-variabel ini terupdate ya seiring dengan kemunculan enemy-enemy tersebut ya teman-teman. Sebagai contoh, ketika nah itu ini kan jadi satu ya tadinya 0. Ini masih 0. Nah itu jadi satu. Lalu kalau ada yang muncul lagi nanti dia akan terupdate teman-teman.
Kita lihat, nah itu juga jadi satu karena dia muncul di atas. Oke ya, ini kita sudahi dulu. Nah, berikutnya adalah bagian player sekarang ya. Tadi kan baru bagian enemy ya. Nah, sekarang playernya. Jika player diletakkan di cell sini, maka kita juga harus mengetahui bahwa player itu ada di posisi keberapa gitu ya. Jika posisi player dan posisi enemy itu sama, maka dia bisa menembak gitu. Nah, kita harus tahu dulu teman-teman di sel-sel ini ya, letak Y-nya. Yang kita ingin jadikan sebagai acuan adalah Y-nya. Karena Y itu adalah posisi vertikal ya. Yang bisa kita lihat di sini posisi Y-nya itu untuk baris pertama itu di 135 ya. Kita bisa lihat semuanya 135. Nah, teman-teman silakan atur itu. Nah, lalu di posisi keduanya itu ada di Y46, semuanya 46 gitu ya. Dan di sel 31, 32 dan seterusnya itu di minus 43. Dan untuk sel 41, 42 dan seterusnya di minus 131. Nah, yang kita ingin lakukan adalah seperti ini, teman-teman. Nah, ini akan dijelaskan dulu ya bahwa tadi kan kita sudah melihat posisi-posisi X-nya ya. Di posisi satu itu X-nya satu, sorry, Y-nya maksud saya. Nilai Y-nya itu di koordinat 135, posisi 2 itu 46, dan posisi 3 itu minus 43, dan posisi 4 itu minus 131. Nah, maka kita ingin eh, memberikan sebuah pengecekan ketika burung di antara 125 dan 145 gitu ya. Karena 135 itu kan di antara ini ya teman-teman. Jadi kita ambil thresholdnya itu 10 dari lebih kecil dari ini dan 10 lebih besar dari ini gitu ya. Kalau lebih kecilnya 10 kan 125, lebih besarnya kan 145. Jadi agar kita mengetahui jika ada player atau burung yang di antara titik-titik ini itu berarti ada di posisi satu. Jika ada player yang di antara koordinat ini berarti di posisi 2 seperti itu. Jadi semuanya kita beri thresholdnya 10. Minimalnya itu dikurangi 10 dan maksimalnya ditambahi 10. Oke, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Biasa ya, seperti biasa karena birds juga adakan melalui proses cloning, maka di sini kita menggunakan when I start as a clone. Forever karena akan dilakukan setiap saat pengecekannya. Lalu kita mengecek if kali ini kita menggunakan done ya teman-teman. Operatornya adalah done. N. Nah, N-nya itu ada dua ya. Jadi jika sudah di posisi dan Y-nya di antara koordinat yang bawah dan koordinat yang atas gitu kan ya berarti if. Nah, berarti ini tinggal kita tambahkan variabel yang tadi dikatakan sudah di posisi gitu ya. Ini kita butuh operator sama dengan ini teman-teman di sini. Nah, if sudah di posisi sama dengan satu, artinya dia sudah di drag ke area sini. Dan Y posisinya, kita butuh nilai lebih kecil dan lebih besar di sini teman-teman. Untuk menandakan sebuah jangkauan. Seperti yang tadi saya perlihatkan di Excel. Nah, jangkauannya itu ini, ya Y-nya di antara 125 sampai 145 gitu ya. Lalu Y-nya kalau untuk yang baris kedua di antara 36 dan 57. Berarti 125, 145. Berarti Y-nya harus lebih besar dari 125, tetapi dia lebih kecil dari 145. Dan ini adalah Y position. Kita cari yang Y position. Nah, loh, 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 loh.
Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini kita letakkan di sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi, ketika sudah di posisinya sama dengan satu dan Y-nya di antara 125 dan 145. Nah, berarti ini tinggal set line position satu, ya, line position adalah satu. Nah, lalu di dalam sini juga kita akan melakukan pengecekan jika melihat keberadaan enemy gitu ya. Jadi if lalu seperti ini, dan kita akan mengecek keberadaan enemy di line satu. Nah, ini ya. Jika kita melihat keberadaan enemy di line satu. Jadi di sini kita akan melakukan proses aksi menembak burungnya gitu ya. Nah, sebelum kita implementasikan aksi menembak, kita harus terlebih dahulu menyiapkan pelurunya ya teman-teman. Nah, pelurunya itu akan kita gunakan bola basket aja deh ya. Jadi kita ambil di sini basket. Oh, udah ada ya, sorry. Mohon maaf, udah ada ternyata. Ini ada basket ya. Nah, lalu posisi basket itu yang harus kita update sesuai dengan siapa yang memanggilnya nanti gitu ya. Jadi kan player kita ada tiga macam ya teman-teman. Ada hippo, parrot, sama tukan. Nah, nanti itu kan kalau parrot itu karena dia memiliki daya damage yang lebih kecil, maka kita harus menggunakan tiga bola yang berbeda-beda. Sorry, hippo memiliki daya damage yang lebih kecil dan parrot agak lebih besar dan paling besar adalah tukan. Nah, oleh karena itu juga nanti dimungkinkan posisinya beda-beda sehingga kita harus menambahkan variabel untuk menentukan posisi bola itu mau dilontarkan di mana. Jadi kita buatkan variabelnya basket x pos dan basket y pos. Nah, ini nggak perlu ditampilkan. Nah, sebelum kita melakukan aksi menembak di sini, kita akan membuat sebuah mekanisme delay ya, teman-teman, agar nembaknya nggak terus-terusan, ada delaynya gitu. Seperti yang teman-teman lihat di demo itu kan tembaknya ada interval waktunya gitu ya. Jadi nggak cepet banget gitu. Nah, kita akan tambahkan delaynya, tapi delaynya itu menggunakan random ya teman-teman. Jadi di bagian operator sini, nah ini jadi ada semacam randomnya gitu. Jadi biar nggak terlalu monoton. Nah, nilainya itu 1,1 dan 1,6. Ini kira-kira aja teman-teman agar menghasilkan sebuah delay aksi menembak dengan nilai random yang tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat gitu ya. Nah, berikutnya kita akan update di bagian variabel tadi yang baru saja kita deklarasikan teman-teman, yaitu variabel basket gitu ya. Basket expose dan basket ypos. Ini tentu dengan nilai x position dan y position. Oke. Nah, barulah kita cloning bola basketnya. Create clone basketball. Nah, basketball yang pertama ya, yang memiliki daya damage paling rendah. Namun, biar agar lebih menarik ketika burung ini, hippo ini menembak,
kita tambahkan suaranya ya. Nah, suaranya akan kita pilih dari sini, teman-teman. Kita cari bird, suara bird mana ya? Nah, ini kita ambil, lalu kita kembali ke code dan kita panggil suaranya, sound. Nah, seperti itu. Oke, jadi strukturnya seperti ini. Kan seperti kita membutuhkan else di sini teman-teman. Jadi akan saya rubah menggunakan else. Ya ini kelupaan lagi deh. Kita membutuhkan else di sini. Jadi ini kita tarik aja ke sini gitu ya. Lalu semua ini kita letakkan di situ. Nah, lalu set line position kita kembalikan ke nol jika ini tidak terpenuhi gitu. Jadi ketika tidak ada burung di line satu maka line positionnya yang tadinya satu itu kita kembalikan ke nol ya agar burungnya tidak meneruskan aksi menembak. Jadi di bagian sini line position to nol. Oke, nah ini baru selesai untuk baris pertama, teman-teman. Kita masih harus menambahkan untuk baris kedua, ketiga, dan keempat. Gitu ya. Jadi ini tapi sebenarnya gampang, tinggal kita duplicate ya, teman-teman. Ini untuk yang baris kedua. Nah, untuk baris yang kedua, kita harus melihat eh, jangkauannya ya, teman-teman. Ya, jadi Y-nya itu di antara 36 hingga 56. Ya, diingat-ingat aja 36 hingga 56. Berarti di sini lebih ke, lebih besar dari 36, tapi dia lebih kecil dari 56. Nah, lalu enemy di line positionnya kita ganti 2. Nah, tinggal kita ganti variabel-variabel ini enemy inline 2 ya. Random random nilai randomnya kita biarkan. Ini juga kita biarkan. Nah, suara tembakan burungnya juga kita biarkan. Ini tetap sama, line position tetap sama. Oke, jadi sebetulnya yang perlu diganti hanya nilai ini aja ya teman-teman. Nilai posisi di Y-nya sama enemy inline-nya. Oke, ini kita duplicate lagi untuk mendefinisikan yang ketiga. Dan yang kedua udah jadi, kita masukin gitu. Sekarang untuk yang ketiga. Untuk baris yang ketiga itu jangkauannya di antara minus 53 dan 33 ya. Minus 53 dan 33. Ini berarti minus 53 dan minus 33. Nah, line positionnya adalah 3.
Ini enemy inline 3, kita ganti. Ini tetap sama. Oke, kita duplicate. Kita masukin sini. Dan kita atur yang terakhir ini untuk yang keempat. Untuk yang keempat itu 141 121 ya teman-teman. 141 121. Jadi di sini minus 141 hingga minus 121. Line positionnya kita ganti 4. Ini kita ganti enemy inline 4. Oke, kita letakkan di sini dan kita masukin kembali ke tempat forever-nya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya tinggal kita copy saja teman-teman ini. Kita copy ke burung yang lain, yaitu parrot. Nah, hanya saja ini ada beberapa hal yang perlu kita sesuaikan ya teman-teman. Karena ini adalah parrot. Nah, sebetulnya yang perlu disesuaikan itu nggak banyak ya teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini, eh, kondisinya tetap sama ya, pendeteksian koordinat di sini masih sama, line position juga sama. Ini masih sama, hanya yang membedakan adalah basketballnya, bolanya yang memiliki damage lebih besar gitu ya. Yaitu basketball 2. Dan suara burungnya juga kita bisa pertahankan tetap menggunakan suara yang sama karena dia kumpulan para burung gitu ya. Jadi sekarang tinggal kita ganti saja semuanya menjadi basketball 2. Oke, dengan cara yang sama kita juga lakukan pada burung yang satunya yaitu toucan. Nah, ini tinggal kita ganti basketball 3. Basketball 3, basketball 3, basketball 3, basketball 3. Oke, tadi kayaknya masih ada yang basketball 2 ya di sini. Coba kita cek lagi. Basketball 2. Ya, betul ya, basketball 2. Nah, berikutnya teman-teman, sebelum kita bisa melihat proses menembaknya, tentu kita harus mengaturnya terlebih dahulu di bagian bolanya sini ya. Karena yang kita clone itu kan bola-bola ini atau basketball ini. Nah, sekarang kita atur dulu dengan cara memilih event biasa when flag click. Lalu kita atur agar uh, defaultnya itu tidak terlihat gitu ya. Jadi kita hidden. Nah, lalu ketika dia menerima perintah clone, berarti when I start as a clone. Nah, tadi teman-teman kalau masih ingat ketika si birds atau player memanggil perintah clone pada basket. Saya tampilkan lagi deh ya. Burung-burung ini kan melakukan inisialisasi nilai pada variabel basket ya agar nanti posisi dari si basket yang di clone itu tepat ada di sini di posisi X pos dan Y pos itu gitu ya. Nah, sehingga di bagian sini yang ingin kita lakukan adalah mengatur posisi-posisi clone-nya itu go to X, Y gini ya pada variabel basket X basket Y gitu. Nah, lalu kita ingin agar si bola-bola ini selalu dalam keadaan terlihat sehingga kita perlu memposisikannya pada front layer.
Go to front layer, lalu kita tampilkan show. Setelah itu, tentu kita ingin melontarkan bola tersebut. Kita bisa lontarkan bola tersebut dengan perintah forever. Lalu ke arah sumbu X ya kan, berarti change X. Kita pilih change X by kecepatannya berapa ya? Akan 4. Nah, lalu tentu ketika ditembakkan itu kan suatu saat dia akan mengena ke sasaran. Misalkan bisa sasarannya itu bisa lion, bisa bear, dan juga bisa shark atau bahkan edge gitu ya. Nah, sehingga kita perlu melakukan proses pengecekan kondisi. Sini menggunakan OR ya. Jadi ada 4 kemungkinan dia akan bersinggungan bersentuhan dengan 3 enemy atau edge gitu ya. Berarti kita gunakan OR 1 lagi ya teman-teman, karena ada 4 kemungkinan. Nah, ini kemungkinan yang pertama adalah dia akan bersinggungan dengan edge. Lalu akan bersinggungan dengan lion atau bersinggungan dengan bear, shark 2, dan yang satunya lagi adalah bear walking. Letakkan di sini, letakkan di sini dan di sana. Kita letakkan di sini ya. Nah, apa yang terjadi ketika dia bersinggungan dengan ini? Kita ingin ada suara singgungannya gitu ya. Kita akan gunakan suara tersebut. Ini pastikan yang terpilih adalah bola ya. Kalau kita sound di sini bukan itu ya. Yang kita inginkan adalah basket. Ini suara ini. Nah, itu ya. Kita kembali lagi ke code. Ya, sehingga di sini bisa kita soundnya kita panggil. Mana soundnya? Start sound basketball bounce. Lalu ketika sudah bersentuhan kita akan tambahkan delay teman-teman sebelum kita menghapus bolanya. Kenapa harus di delay? Karena kalau nggak di delay nanti sebelum selesai scriptnya itu udah keburu kehapus ya teman-teman. Jadi ada baiknya sebelum kita delete clone-nya kita delay dulu. Nah seperti ini. Nah dengan cara yang sama berarti ini kita kopikan. Oke, hal yang sama ini kita kopikan ya teman-teman. Kita kopikan ke ini. Nah, lalu ininya juga harus kita hidden. Jadi kita kopikan ke 3 bola ini semuanya. Nah, sekarang mari kita coba apakah burungnya sudah bisa menembak atau belum. Kita masih menunggu datangnya para predator ya teman-teman. Nah itu, oke, burungnya sudah bisa menembak ya. Nah kita coba lagi kasus yang lain. Misalkan tadi kan di posisi pertama ya, mudah-mudahan nanti ada yang muncul di posisi yang berbeda. Ya, kita bisa mencobanya di posisi tersebut. Nah itu kita coba. Oke, sudah bisa nembak ya teman-teman.
Nah, ini di posisi yang kedua. Oke, jadi kita bisa menganggapnya semuanya sudah berhasil lah. Dia bisa menembak di posisi manapun. Nah, berikutnya setelah kita mampu melakukan aksi menembak dan seperti yang teman-teman lihat tadi sudah berhasil ya menembaknya. Nah, tinggal kita mengupdate HP atau health power yang dimiliki oleh enemy sehingga eneminya bisa meninggoy, bisa mati gitu ya. Nah, caranya adalah kita ke bagian enemy yang lain dulu. Lalu seperti biasa karena enemy dibuat melalui proses clone, when I start as a clone, lalu event forever. Nah, di sini teman-teman kita akan memeriksa apakah si enemy ini tersentuh oleh bola basket. Berarti di sini if touching ada di sensing ini ya, basketball. Basketball. Atau kalau terkena basketball, kita akan kurangi enemy HP-nya dengan nilai 1. Berarti di bagian variabel ini kita gunakan change ya. Change enemy health power, enemy HP dikurangi 1 berarti minus 1 gitu ya teman-teman. Minus 1. Nah, proses ini kan terjadi berulang-ulang ya teman-teman, forever. Bisa saja nanti suatu saat karena dikurangin 1 terus, habis health power yang dimiliki oleh enemy. Oleh karena itu kita harus cek lagi di sini if enemy powernya 0 atau dikurang dari 0 gitu ya. Jadi kita menggunakan operator OR di sini sama dengan kurang dari 0 itu berarti yang ini. Lalu kita cari variabel enemy powernya ini dan ini. Artinya ketika enemy powernya sudah sampai ke angka 0, artinya kan udah habis ya atau kurang dari 0 itu juga sama. Berarti tandanya enemy tersebut sudah tewas. Nah, karena sudah tewas, maka kita dapat skor dong gitu ya. Nah, skornya itu disesuaikan dengan enemy-nya. Karena di sini adalah lion, skornya adalah 50 teman-teman. Di sini bukan set ya, change. Change skor 50 karena lion. Nanti kalau misalkan bear itu 100 dan kalau shark 150. Nah, lalu setelah mati ini, setelah eneminya tewas, bisa jadi kan dia di posisi line 1, line 2, line 3, atau line 4. Berarti kita atur agar enemy lainnya menjadi 0. Itu ada di bagian sini teman-teman. Enemy line 1, 0, line 2, line 3, dan line 4. Nah, ini tutupan. 2, 3, dan 4. Nah, teman-teman ini baru saja untuk pengaturan yang basketball saja ya. Berarti kita masih harus melakukan hal yang sama untuk basketball 2. Kok nggak mau sih? Basketball 2. Itu setiap kali dia berhasil menembak enemy itu enemy langsung berkurang 2 nyawanya, berarti minus 2. Dan kita ingin juga atur untuk yang basketball 3-nya. Basketball 3. Dan ini minus 3. Kali tembak, enemy-nya berkurang 3 nyawanya. Dan
skornya bertambah 50 karena ini semuanya berkaitan dengan Lion. Oke, nah teman-teman, ini baru mengatur untuk Lion ya, saya masukin lagi. Nah, kita juga harus mengatur hal yang sama untuk Bear dan Shark. Jadi ini mudahnya sih kita copy lalu kita kembali ke Bear, kita paste di sini. Nah, hanya saja untuk bear ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan perbedaannya di bear. Setiap kali kita berhasil membunuh bear, skornya tuh bertambahnya 100 bukan 50. Sedangkan pengaturan yang lainnya sama ya. Ini 100, lalu di sini kita ganti 100, lalu yang ini juga kita ganti 100 untuk bear. Dan untuk shark ini ya teman-teman, juga sama kita paste di sini. Dan yang perlu kita ganti adalah di bagian ininya 150. Setiap kali kita berhasil membunuh shark, kita dapat poinnya 150 atau skornya 150. Nah, itu. Oke, sekarang saatnya kita coba, tapi kali ini kita sudah tidak membutuhkan variabel enemy inline satu ini untuk ditampilkan ya teman-teman. Jadi saya nonaktifkan. Justru sekarang yang ingin kita lihat adalah variabel score. Nah, kita biarkan skornya di sini. Nanti kita bisa melihat perubahan skornya gitu ya. Oke, kita jalankan. Ini skornya masih 50. Modal awal kita hanya bisa membeli satu buah ah, burung hippo ini karena harganya hanya 50. Sedangkan untuk burung-burung yang lain tidak muncul karena skor kita tidak mencukupi untuk bisa membelinya. Oke. Nah, nanti ini harusnya mati ya teman-teman karena kegigit gitu ya. Eh, coba cari yang kebetulan musuhnya berat. Shark belum apa-apa dapat dapat musuh yang berat. Kita cari musuh yang gampang ya. Nah, ini musuhnya gampang teman-teman. Nah, seharusnya nanti kita dapat skor 50 kalau layannya sudah tewas. Nah, ketika dapat 50 kita bisa uh, royokan ya. Nah, dapat lagi 150 dan akhirnya burung-burungnya ini muncul ya. Tapi teman-teman, ketika kita beli seperti ini gitu ya. Nah, ini muncul si parrotnya padahal uangnya tinggal 50 ya. Udah bisa minus. Berarti ini masih ada yang salah ya karena minus. Nah, itu akan kita perbaiki. Ini seperti halnya yang tadi kita akan atur ya. Jadi untuk mencegah munculnya skor negatif ketika kita kebanyakan beli burung gitu ya. Berarti di sini di hippo dulu ya teman-teman. Seperti biasa, when I start as a clown. Kita gunakan forever. Pertama kita ingin menampilkan harga burungnya ya. If. Dan kali ini yang akan kita cek di sini adalah if jika di posisi sama dengan 0. Artinya dia belum di sini ya teman-teman. Jadi kan tadi teman-teman bisa melihat keanehan tuh terjadi di sini. Ketika skornya tidak memenuhi tapi ada burung yang bisa muncul. Nah, berarti di sini harus kita cek ketika masih ada di sini gitu ya. Eh if kok operator ya. Maaf ya. If sudah di posisi if sudah di posisi sama dengan 0, artinya dia belum di posisi, masih di rumahnya, sarangnya gitu, ya, belum ke area tempur. Dan karena inilah pada eh, burung hippo, maka saya ingin menampilkan harga dari burung tersebut, yaitu 500 Rp.
500. Lalu kita ingin lakukan pengecekan sekali lagi. Kali ini menggabungkan if sudah di posisi sama dengan 0 dan skornya kurang dari 500 ya, karena ini adalah hypo. Jadi ketika skornya kurang dari 500 tentu harusnya hypo itu nggak muncul kan gitu ya teman-teman. Berarti tanda kurang itu adalah ini kurang. Berarti inilah 500. Kita cari variabel skornya teman-teman. Kita ingin pastikan bahwa hypo itu hanya muncul jika skornya nggak kurang dari 500. Nah, oleh karena itu harus kita hapus hyponya. Terus set sini hypo ada. Karena ingin kita hapus, jadi hypo adanya kita atur menjadi tidak ada, lalu del clone ya, clone-nya kita delete. Nah, oh kok salah ini ya. Mohon maaf, ini harusnya 50 ya harganya. Nah, dengan cara yang sama ini kita duplicate, jadi kita copy lalu kita pindahkan ke parent. Hanya saja untuk di parent ini kita harus ya untuk parent berarti harganya kita update ya. Parent itu harganya 100, teman-teman. Dan jika skornya kurang dari 100 dan diganti parent ada sama dengan 0. Oke, kita cek lagi apakah ada yang terlewat. Oke, berikutnya untuk tukan. Ini harganya paling mahal ya teman-teman, 150. Ini kita ganti tukan ada. Oke, setelah itu kita harus tambahkan eh conditional di sini ya teman-teman. Ini harusnya menggunakan and. Jadi kita kembali lagi ke hippo, ke bagian sini teman-teman, di bagian operator kita tambahkan and, lalu kita gunakan yang sama dengan kita cari variabel sudah di posisi ini. Nah, jadi yang kita inginkan adalah selain melihat dari harga, selain melihat dari skor, juga melihat dari posisinya itu tetap ada di sini gitu ya. Jadi ketika sudah posisinya itu sama dengan 0, artinya masih di sarangnya dan harganya itu masih kurang dari 50, maka kita ingin hiponya itu di delete. Tapi ketika di sini dia tidak di delete gitu ya. Nah, dengan cara yang sama ini pun harus kita update ya. Ini bukan hanya skor yang kita lihat tapi juga posisi. Jadi ini kita harus tambahkan operator and di sini ya teman-teman. Sudah di posisi. Begitupun untuk yang trukan. And lalu sudah di posisi.
Oke, sekarang mari kita coba jalankan gamenya teman-teman. Kita coba. Ini saja nih yang datang. Nanti kita belum mengimplementasikan bagaimana si player ini bisa tewas ya ketika digigit oleh predator. Berikutnya yang ingin kita lakukan adalah ketika si playernya terbunuh gitu ya. Nah, kita pilih dulu playernya teman-teman. Oh, nah ini sama menggunakan when I start as a clown. Masih menggunakan block forever ya teman-teman. Nah, lalu kita cek di sini jika player menyentuh salah satu dari enemy tersebut. Jadi kita menggunakan block if, lalu or ada tiga ya. Berarti kita menggunakan operator or di sini teman-teman. Satu, dua, nah di sini. Berarti kita akan mengeceknya dengan touching. Yang pertama itu jika menyentuh uh, lion. Lalu yang kedua jika menyentuh keluar ya. Jika menyentuh shark dan yang terakhir jika menyentuh bear. Nah, apa yang dilakukan di sini? Nah, kita perlu melakukan pengecekan sekali lagi, teman-teman. Jadi, proses mati ini hanya dilakukan ketika posisi di eh, sudah di posisi. Jika sudah di posisinya sama dengan satu, berarti di sini kita gunakan ini lalu variabel sudah di posisi. Ini sama dengan satu, seperti itu. Nah, lalu kita ingin menampilkan suara bite, ya, tergigit gitu ya. Berarti ada di sound, kita cari di sini bite. Nah, seperti itu suaranya. Nah, lalu kita start sound teman-teman di situ. Start sound bite, lalu kita delay. Lalu baru kita delete sound. Nah, seperti itu. Nah, begitu pun dengan untuk player yang lainnya. Jadi ini kita copy, letakkan di sini, kita paste dan ini juga kita paste di situ. Ini ya teman-teman kita paste. Nah, kita pastikan dulu bahwa untuk player-player yang lain ini pun sudah ada suara byte-nya gitu ya. Kita bisa cek terlebih dahulu. Byte. Lalu juga untuk yang ini, yang bukan kita pilih juga suaranya. Ya. Sekarang mari kita coba teman-teman apakah sudah bisa tewas playernya gitu ya ketika digigit oleh predator. Ambil dekat aja dulu. Nah, itu ya. Nah, demikianlah teman-teman ya. Jadi kita sudah menyelesaikan sebagian besar
game kita. Yang belum hanyalah proses game overnya. Jadi game over itu prinsipnya ketika Lion berhasil atau Predator berhasil sampai ke area kado-kado ini. Ya, gitu. Nah, seperti itu dia sini berarti game over. Nah, untuk game over, saya rasa teman-teman sudah eh, sangat familiar ya untuk menjalankan scene game over, tinggal memanggil backdrop ataupun memanggil apa namanya sprite gitu ya. Jadi saya akan persilakan kepada teman-teman untuk mengimplementasikan game overnya sendiri gitu ya. Jadi video ini akan saya akhiri sampai di sini, yaitu kita sudah memiliki fitur-fitur bagaimana player bisa menembak, dan bagaimana skornya terupdate ketika berhasil membunuh, dan ini bagaimana burst-nya bisa muncul seiring dengan jumlah skor yang dimiliki gitu ya. Nah, sehingga selebihnya akan saya serahkan pada teman-teman untuk bisa menyelesaikan eh, gameplaynya gitu ya. Nah, ini teman-teman, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang game ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengembangkan menjadi game yang lebih komplit, menjadi game yang lebih kompleks sesuai dengan mungkin lebih mirip lagi kepada genre atau gameplay dari Zombie versus Plant yang sesungguhnya gitu. Silakan dikembangkan. Prinsipnya ini adalah sebagai dasar aja, dasar-dasar yang bisa teman-teman gunakan untuk mengembangkan kepada game yang lebih baik lagi tentunya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri pengembangan game ini atau Zombie versus Plant. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jadi saya harap teman-teman bisa mengembangkan lagi ya. Jadi bisa menjadikan sebuah project yang lebih komplit fitur-fiturnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.